Dua orang pemuda yang merupakan spesialis pembobol rumah kosong yang kerap beraksi di wilayah Pakisaji dibekuk polisi. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti tabung gas LPG yang berhasil dicuri. Dua pelaku spesialis pencuri dengan sasaran rumah kosong yang berhasil dibekuk polisi, yakni Sunari berusia 30 tahun dan Santoso berusia 23 tahun. Keduanya warga desa Wadung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Mereka selalu beraksi berdua dengan bermodal palu, obeng, dan pisau yang dipakai sebagai sarana membuka jendela maupun pintu rumah kosong yang ditinggal pergi oleh pemiliknya. Usai berhasil masuk rumah, barang berharga korban dikuras dan dibawa menggunakan sepeda motor. Barang hasil curian kemudian dijual dengan harga murah. Aksi kesekian kalinya ini, salah satu pelaku sempat tertangkap warga dan di masa sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Pakisaji dan dilakukan pengembangan kasus. Jarak beberapa jam saja, petugas reskrim berhasil meringkus teman pelaku dan mendapati 12 tabung gas 3 kilo yang belum sempat dijual kepada tetangganya seharga Rp120.000 per tabung. AKP Sutomo, Kapolsek Pakisaji mengatakan bahwa awalnya salah satu pelaku sempat tertangkap warga dan hasil pengembangan berhasil meringkus teman pelaku. Dari penangkapan kedua pelaku, disita gas 3 kilo sebanyak 12 tabung yang merupakan hasil kejahatan dan hendak dijual kepada tetangganya seharga Rp120.000 per tabung. Kedua pelaku juga diketahui sudah 10 kali beraksi di rumah kosong warga di kawasan Pakisaji. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman hingga 7 tahun kurungan penjara. Logisnya pada saat rekan-rekan melaksanakan patroli pada jam 3 sore, kita mendengar teriakan warga bahwa di situ telah terjadi tindak pidana. Setelah itu kita datangin dan kita dapatkan ada satu orang yang sudah ditangkap oleh warga. Dari situ kita interogasi yang bersangkutan, kita bawa ke Polsek, kita interogasi dan ternyata dia bersama satu orang temannya lagi yang saat itu melarikan diri pada saat kejadian. Sorenya alhamdulillah berhasil kita tangkap. Setelah itu dibawa ke Polsek. Dari situ kita interogasi lebih lanjut apa yang telah dia lakukan selama ini. Berarti dia telah mengambil beberapa tempat, yaitu berupa gas tabung LPG ukuran 3 kilo atau biasa disebut ukuran melon. Ada yang di sini sebanyak 12 tabung gas LPG yang telah diamankan oleh Polsek pada saat itu juga. Tabungnya dijual berapa? Per tabungnya menurut pengakuan dijual Rp120.000. Berapa kali katanya? Dari kalau kita kembangkan sebetulnya itu ada 10 kali. Dari pengakuannya 10 kali. Nah, kita amankan selain tabung gas juga ada sepeda motor yang digunakan oleh pelaku, terus beberapa alat yang digunakan untuk merusak rumah. Modusnya sendiri seperti apa? Modusnya dia itu sebetulnya spesialis rumah kosong dia. Spesialis rumah kosong, jadi begitu dia di perumahan-perumahan ada lihat rumah kosong sepi, dia dicongkel jendelanya atau pintunya sehingga rusak, yang diambil barang-barang yang mungkin bisa dijual cepat. Simon Alfredo melaporkan. Diduga akibat pondasi runtuh, tembok dinding pembatas jalan di kawasan Sidodadi Ngantang runtuh beberapa hari yang lalu. Akibatnya lebar jalan menyempit dan diberlakukan buka tutup jalan. Perbaikan dilakukan agar akses jalan bisa kembali normal. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Sidodadi Ngantang, Kabupaten Malang. Dinding tembok pembatas jalan runtuh ketika hujan deras turun beberapa hari lalu. Terlebih aktivitas kendaraan yang melintas tidak pernah sepi mulai pagi sampai malam. Tembok sepanjang kurang lebih 7 meteran ini dengan ketinggian 4 meteran di atas lahan pertanian ini runtuh akibat hujan dan juga berat beban kendaraan. Akibatnya lebar jalan menyempit hanya bisa dipergunakan setengah lebar jalan. Untuk melancarkan arus kendaraan agar bisa segera berfungsi normal, perbaikan dinding tembok pembatas sudah mulai dilakukan, walaupun kondisi cuaca yang diperkirakan masih akan turun hujan. Menurut salah seorang warga menjelaskan runtuhnya dinding tembok pembatas sudah beberapa kali terjadi di sepanjang jalan ini. Terlebih saat ini karena musim penghujan masih belum berakhir, serta getaran yang ditimbulkan dari kendaraan yang melintas terjadi setiap hari. Di lokasi terlihat hanya setengah lebar jalan yang masih bisa dilewati kendaraan dari dua arah secara bergiliran karena timbunan material batu untuk perbaikan. Diperkirakan dalam beberapa minggu ke depan perbaikan bisa selesai dan jalan bisa kembali normal. Kapan tembok peleksengan jebolnya, Pak? Salah 1 minggu kemarin. Kemarin, Pak ya? Iya. Itu karena pengaruh apa, Pak? Berat beban kendaraan apa gimana? Iya,
kendalanya tuh hujan deras. Iya. Heeh. Itu. Tapi kan beban kendaraan juga Pak ya. Ya, berat. Truk-truk juga Ya, tiap hari. tiap hari Pak ya. Iya. Iya. Heeh. Itu banyak Pak, berapa lebarnya lu? Cuma lebar. Panjang juga Pak itu. Panjang itu. 7 meter Wih, lebih Pak ya. 10 meter itu. 10 meter. Iya. Tapi arusnya kan rame yang melintas Pak ya. Rame pasir itu. Tiap hari Iya. sampai malam. Iya, ada 100 ya. Setiap harinya lewat. Iya. Oh. Kalau masyarakat jalan yang ini Ya. harusnya wah, Pak, jalannya ini parah paling parah. Ini sampai Pager. Ya. Sampai Pager Sari. Oh, berarti perbaikan Pak ya. Iya, itu baru untuk perbaikan itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Wali Kota Malang melakukan peninjauan di Rumah Isolasi Terpusat Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Pandanwangi, Kota Malang. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan fasilitas rumah isolasi terpusat atau isoter tersebut sudah lengkap dan siap untuk ditempati pasien COVID-19 dengan gejala ringan maupun sedang. Wali Kota Malang Sutiaji melakukan peninjauan di Balai Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB di Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang. Dalam tinjauan tersebut, Wali Kota Malang melihat fasilitas yang tersedia di rumah isolasi tersebut. Usai melakukan peninjauan, Wali Kota mengatakan bahwa fasilitas di rumah isoter ini sudah lengkap dan memenuhi standar operasional prosedur atau SOP. Untuk itu, ia berharap rumah isolasi terpusat ini segera digunakan, mengingat rumah sakit lapangan sudah mulai penuh dengan pasien COVID-19. Sementara selain isoter di SKB Pandanwangi, Pemkot Malang juga akan berkomunikasi dengan Kemendagri untuk menggunakan balai diklat yang ada di Kota Malang sebagai rumah isolasi. Dengan kapasitas 50 tempat tidur, isoter SKB Pandanwangi ini diharapkan mampu menampung warga Kota Malang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan dapat mengurangi persebaran COVID-19. Secara medis, bahwa ini mungkin ada pertama masuk inventarisasinya gimana, tugas-tugasnya sudah siap, dari masyarakat juga sudah alhamdulillah mendukung. Itu ada Pak RW, ada Pak Lurah, ada Pak Babin Kantipmas sama Pak Babinsa ikut bersama-sama untuk menjaga ini ya. Jadi insya Allah ini nanti siap. Hari ini saya minta untuk dibuka karena rumah sakit lapangan juga sudah mulai penuh ya. Rumah sakit lapangan sudah mulai penuh. Kami masih, kalau kemarin kan kami punya agak longgar ya, karena punya di Jalan Cikawi itu. Tapi kami hari ini mungkin kami akan telepon dulu ke Kementerian Dalam Negeri karena ada 2 balai diklat ya, ada 2 balai diklat. Terus saya masih rencana menghubungi juga dengan Pak Sekda atau Ibu Gubernur untuk buka yang di Kawi. Karena yang di Ijen Boulevard itu kan bukan untuk Kota Malang saja ya. Seluruhnya sama halnya mungkin kalau di sini mungkin untuk Kawi, untuk masyarakat khusus Kota Malang. Jadi kita harapkan nanti itu yang kita lakukan supaya nanti ada klaster-klaster yang tidak bergejala atau gejala ringan di sini, yang tidak bergejala memungkinkan kami minta untuk isolasi mandiri. Dan akan lakukan percepatan dari bor kita memang masih jauh. Ya, yang di rumah sakit kita masih jauh. Mudah-mudahan juga tidak akan terjadi lonjakan yang ini grafiknya kan masih naik. Tapi saya punya prediksi saya akhir ini sudah mulai ada penurunan dan mungkin signifikan dengan tingkat kesembuhan kita. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7. Malang Raya membantu pemerintah dalam mencegah persebaran COVID-19. Ratusan pegawai Kejaksaan Negeri Kota Malang melakukan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. Diharapkan dengan vaksinasi dosis ketiga ini dapat memperkuat imun tubuh dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Ratusan pegawai Kejaksaan Negeri Kota Malang melakukan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang. Vaksinasi dosis ketiga ini diikuti oleh 170 peserta yang merupakan pegawai dan keluarga jajaran Kejari. Mereka yang akan melakukan vaksinasi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan. Peserta yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin oleh tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Zuhandi yang memantau pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga ini dalam sambutannya mengatakan vaksinasi booster ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan imun tubuh serta mendukung pemerintah dalam mencegah COVID-19.
Ia juga berharap dengan vaksinasi booster tersebut nantinya dapat melindungi keluarga besar Kejari Kota Malang dan masyarakat sekitar dari persebaran COVID-19 khususnya varian Omikron yang saat ini tengah melonjak. Sementara Kepala Dinas Kota Malang, Dr. Husnul Muarif mengatakan bahwa vaksinasi booster ini gencar dilakukan. Hal ini untuk penguatan imunitas warga di Kota Malang. Meski sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster, masyarakat diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Merupakan rangkaian kegiatan rutin di Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan vaksin booster yang pada kesempatan kali ini kita melaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk pegawai Kejaksaan dan juga keluarga besar Kejaksaan Negeri Kota Malang. Alhamdulillah kalau menurut data yang kami terima itu sekitar 170 sasaran yang akan di booster. Dan kalau kami sampaikan kemarin syaratnya satu di atas 18 tahun, V1, V2-nya sudah, kemudian jarak V2 minimal 6 bulan. Jadi ini semacam penguatan imunitas di dalam tubuh kita, karena bagaimanapun juga teman-teman kejaksaan adalah sering interaksi dengan orang lain. Nah, kami juga berpesan ini hanya salah satu cara di dalam penguatan imunitas. Jangan sampai tadi pesan Pak Kejari lalai setelah booster. Justru protokol kesehatan harus ditingkatkan setelah booster ini. Sehingga dari luar kita masukkan vaksin, kemudian proteksi diri kita dengan prokes yang baik, itu akan menguatkan semua. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu memasuki musim tanam dan stok bawang merah semakin terbatas, berdampak pada kenaikan harga jual di tingkat petani. Saat ini harga bawang merah di tingkat petani di sentra penghasil bawang merah Ngantang di kisaran 22 ribuan per kilogram, jauh di atas harga jual beberapa bulan yang lalu. Memasuki musim tanam dan stok bawang merah semakin terbatas di sentra penghasil bawang merah di kawasan Purworejo dan Banjarrejo Ngantang berdampak pada kenaikan harga bawang merah di tingkat petani. Saat ini harga bawang merah sudah naik drastis, jauh dibandingkan dengan harga beberapa bulan yang lalu yang masih di kisaran 12.000 hingga 15 ribuan per kilogram, walaupun masih belum mencapai harga tertinggi untuk bawang merah. Di kawasan salah satu sentra penghasil bawang merah di wilayah Kabupaten Malang, di antaranya Desa Purworejo dan Banjarrejo Ngantang, terlihat stok bawang merah yang mulai terbatas dan stok akan kembali banyak dalam beberapa bulan ke depan. Menurut petani setempat, harga bawang merah ini mengalami kenaikan yang lumayan tinggi karena stok memang terbatas dan ketika panen melimpah maka harga biasanya akan kembali turun di kisaran 12 ribuan atau bahkan di bawahnya. Di sepanjang jalan sudah terlihat sangat jarang bawang merah yang sedang dalam proses pengeringan dan bambu bertingkat tempat pengeringan bawang dalam kondisi kosong. Para petani tidak jarang akan menahan untuk tidak menjual bawang merah, sementara waktu menunggu harga meningkat. Untuk harga bawang merah di tingkat petani sekarang berapa, Pak? 22. Pak. Iya. Itu termasuk harga bagus apa gimana, Pak? Bagusnya dulu itu nyampe 30, 25. Sekarang itu ya Sulit. kalau Ya? 22 itu ya udah lumayan. Lumayan, Pak ya. Pak sebelumnya kalau pas panen raya berapa harganya biasanya? Kemarin panen raya itu 12,5. 12,5, Pak ya. Iya. Pak, untuk bisa kembali modal, idealnya harga bawang merah per kilonya berapa idealnya? Kembali modal ya dua-dua itu kembali modal. 12 itu kembali modal tapi untungnya cuma dikit. Sedikit, Pak ya. Pak, pengaruh faktor cuaca gimana saat ini, Pak? Cuacanya saat ini ya kalau musim gini ya. Ya. Kalau pagi panas, sore hujan itu bagus. Kalau hujan terus-terusan, Ya. bawang merah banyak yang Busuk, Pak ya. Pak, kalau kondisi cuaca nggak bagus, bisa berkurang berapa persen hasil panen, Pak? Enggak, pokoknya petani bangkrut lah, nggak untung kalau cuaca jelek. Kalau cuaca jelek, Pak. Seperti tahun kemarin itu Ya. mau panen, cuacanya jelek, susah. Apalagi harga obat-obatan sekarang kan juga Obat-obatan mahal sekarang. mahal sekali, Pak. Katanya
udah nggak naik lagi, ganti harga. Iwan Nikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih menunggu perbaikan, beberapa titik jalan rusak di wilayah Pager Dadi sampai Pager Sari Ngantang, Kabupaten Malang harus diwaspadai pengendara. Tidak hanya itu, longsoran tanah tebing pinggir jalan juga bisa mengakibatkan akses jalan terganggu. Beginilah yang terlihat di Jalan Penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar, tepatnya di wilayah Sidodadi sampai Pabersari Ngantang. Jalan penghubung ini sudah mengalami kerusakan yang cukup lama dan masih menunggu perbaikan. Kerusakan jalan terlihat parah di beberapa titik akibat curah hujan tinggi sehingga lubang jalan dipenuhi air hujan. Jalan yang dilintasi pengendara ini ramai sejak pagi sampai malam hari, baik roda 2, roda 4 maupun truk pengangkut material bangunan. Tidak hanya berat beban kendaraan, kerusakan jalan ini juga diakibatkan kurang maksimalnya fungsi saluran air. Para pengguna jalan yang melintas harus ekstra berhati-hati karena kondisi jalan ini banyak titik berlubang parah dan bergelombang, sehingga kendaraan berat melaju dengan sangat perlahan untuk menghindari gangguan pada kendaraan dan pengendara roda 2 tidak jarang terpeleset jatuh. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan ini sering diperbaiki seadanya oleh para sopir truk dengan menambah lubang dengan menggunakan pasir dan batu, tetapi tidak bertahan lama karena kondisi penghujan. Di lokasi terlihat dari mulai Sidodadi sampai Pagersari, terdapat banyak titik kerusakan yang sebagian besar jalan dalam kondisi berlubang dan berkubang air hujan, sehingga jalan bergelombang. Banyak pihak berharap jalan penghubung ini segera ada perbaikan agar aktivitas pengguna jalan bisa lebih aman dan juga lancar baik siang maupun malam hari. Pak, ini kerusakannya berapa kilo Pak menurut Bapak ini? Sekitar 5 kilo lah 5 kilo dari batas ini Pak ya? dari batas ini. Pak, ini pas musim penghujan gimana? Kerusakannya kelihatan tambah parah Pak? Ya lebih parah. Banyak ini Pak ya, banyak apa? Kubangan. Gelombang gitu. Kubangan. Lubang. Kubangan air Pak ya? Ya. Pak, kira-kira kerusakan berat beban kendaraan atau belum optimalnya saluran air Pak, Bapak lihat? Kira-kira masalahnya ya itu tadi dari drainase itu. Pak, drainasenya mungkin diperbaiki dulu. Mungkin ya nggak sampai gitu. Tapi sudah berapa lama ini Pak sepengetahuan Bapak? Setahun ada? Ya, ini 2 tahun ya ada tak? 2 tahun ada Pak ya? Ada 2 tahun. Tapi truk-truk banyak yang melintas ke arah mana itu Pak sebetulnya? Ya, dari termasuk ke Jombang, ke Kediri, Jombang, ke Batu. Oh, berarti ngambil dari Wulingi Blitar, ya, dibawa ke daerah Batu. Pak, kalau Bapak perkiraan aja sehari truk berat lewat berapa puluh atau berapa ratus Pak? Mungkin perkiraan aja. Ya kalau 50 ya ada lah. 50 ada Pak ya. Sampai malam itu Pak ya? Siang. Siang aja Pak ya? Siang hari Pak. Siang malam. Siang malam Pak ya. Harapan seperti apa nih Pak? Ini kan jalan utama juga ramai juga. Kalau bisa ya cepat diperbaiki lah, biar ekonomi itu lancar. Iwan Nikmawan melaporkan.